Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Yudi Krisno Wicaksono MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki, nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini walaupun dengan situasi dan kondisi seperti ini. Langsung saja kami dari kelompok Ilmu Politik 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertajuk tentang partisipasi politik dan budaya politik. Sebelumnya perkenankanlah diri saya. Nama saya Yuni Nikmatus Solihah selaku moderator dari kelompok 5 yang akan mengarahkan jalannya presentasi pada siang hari ini. Dan berikut saya memperkenalkan teman-teman saya yang telah sangat membantu dalam pembuatan makalah ini. Nah, yang pertama ada Agus Dwi Suryawan, yang kedua ada Vanessa Dian Nurlestari, yang ketiga ada Arwi Abidin, yang keempat ada Yuni Nikmatus Solihah, yang kelima ada Anis Asrofa, yang keenam ada Devi Ayu Widianingrum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dari teman kita, yaitu salah satu dari kelompok kami, yaitu Mas Arwi Abidin. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Arwi Abidin akan menjelaskan sifat dan definisi partisipasi politik. Definisi umum partisipasi politik adalah aktivitas individu yang secara aktif ikut serta dalam kehidupan politik. Partisipasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi perempuan, pembuatan keputusan, dan pemerintah. Partisipasi politik berkaitan dengan kesadaran politik, sadar akan dirinya diperintah dan memiliki hak bersuara. Menurut Herbert McCloskey, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan John M. Nelson dalam No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Karena semakin sadar dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam menyelenggarakan pemerintah. Sebaliknya, jika tingkat partisipasi rendah pada umumnya, maka dianggap sebagai tanda yang kurang baik. Karena ditafsirkan bahwa banyak negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Kemudian selain mereka yang ikut serta dalam satu atau lebih bentuk partisipasi politik, ada warga masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Hal ini ada beberapa sebab, antara lain satu, sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik dan kurang paham mengenai masalah politik. Dua, tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil. 3, sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada di lingkungan di mana ketidaksertaan merupakan hal yang dianggap biasa. Orang-orang ini disebut apatis.
tidak semua sarjana menganggap apatis sebagai masalah yang perlu dikhawatirkan, karena dalam tulisan MC Kloski mengemukakan bahwa sikap apatis ini malahan dapat diartikan sebagai hal yang positif karena memberikan fleksibilitas kepada sistem politik dibanding dengan masyarakat yang mengalami partisipasi berlebihan dan di mana warga negaranya terlalu aktif sehingga menjerumus ke pertikaian, fragmentasi, dan instabilitas sebagai manifestasi ketidakpuasan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Arwi Abidin. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ulfa Dwi Wulandari. Kepada Mbak Ulfa Dwi Wulandari, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait partisipasi politik di negara demokrasi, negara otoriter, dan negara berkembang. Yang pertama yaitu partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya akan dimunculkan pembeda atau jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif berpolitik seperti hanya memberikan suara dalam pemilihan umum itu memiliki kuantitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang aktif atau melibatkan diri dalam politik seperti menjadi aktivis politik yang mencangkup sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan tertentu. Dalam konsepnya terdapat dua pola piramida partisipasi politik. Yang pertama yaitu piramida partisipasi politik 1, yang mana terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu gladiator, yang kedua spektator, dan yang ketiga yaitu apatistik. Yang kedua yaitu piramida partisipasi politik 2, yang mana terdiri dari 4 tingkatan, yaitu yang pertama aktivis, kedua partisipan, kemudian ontologers, dan apolitikal. Suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, yang mana antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya atau voter turnout dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih. Adapun faktor sosial ekonomis yang seringkali mempengaruhi sikap pemilih, yang mana sudah ada banyak kajian komparatif mengenai hal ini. Salah satunya yaitu terjadi pada masa 1970 hingga 1980-an mengenai studi Amerika. Di bawah ini terdapat beberapa pengkategorian dalam karakteristik sosial pada pemilihan umum di Amerika, seperti dilihat dari pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status, dan juga organisasi. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi politik di negara otoriter. Di negara otoriter seperti komunis di masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi setiap tujuan itu partisipasinya dalam masyarakat, pendek masyarakat adalah merombak masyarakat terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik. Terutama persentase partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum dianggap dapat memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Karena itu, rezim otoriter selalu mengusahakan agar persentase pemilih mencapai angka tinggi. Yang ketiga yaitu partisipasi politik di negara berkembang. Kebanyakan negara berkembang ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangan, karena dianggap banyak berhasil, tidaknya pembangunan banyak tergantung kepada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, dan juga agama. Integrasi nasional, pembentuk identitas sosial, serta loyalitas kepada negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi politik. Di beberapa negara berkembang, partisipasi politik masih bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri dan sifatnya masih terbatas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak
Ulfa Dwi Wulandari. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk saya sendiri yaitu Huntington dan Nelson itu membagi landasan partisipasi politik itu melalui 5 tahap, yaitu yang pertama ada kelas. Nah, kelas itu ada individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Nah, yang kedua ada kelompok atau komunal, individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa atau etnis yang serupa gitu. Yang ketiga, lingkungan. Ada individu-individu yang jarak tempat tinggalnya itu berdekatan. Terus yang keempat, partai, yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah. Dan yang terakhir adalah golongan atau faksi ya, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus antara satu sama yang lain yang akhirnya itu dapat membentuk hubungan patron klien yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial pendidikan, di tingkat sosial, di tingkat pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. Begitu. Terima kasih untuk saya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Mbak Anis Asrofah. Untuk Mbak Anis Asrofah, waktu dan tempat saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik dibagi menjadi 5. Yang pertama, kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, LABI, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga, kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi baik selaku anggota maupun pimpinannya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang keempat, contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam pembangunan jaringan dengan penjabatnya pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Yang kelima, tindakan kekerasan atau violence, yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk hura-hura, teror, kudeta, pembunuhan politik, revolusi, dan pemberontakan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Anis Nasrofah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Vanessa Dia Nurlestari. Untuk Mbak Vanessa Dia Nurlestari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya ada budaya politik. Pengertian dari budaya politik itu sendiri adalah cara individu berpikir, merasa, dan bertindak terhadap sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk sikap atas peranan mereka sendiri di dalam sistem politik. Budaya politik berarti kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dalam pendekatan budaya politik,
Individu merupakan subjek kajian yang utama dan bersifat empiris. Dalam arti, pendapat orang per oranglah yang membangun kesimpulan penelitian. Slide selanjutnya. Orientasi atau kecenderungan terhadap sistem politik dibagi menjadi 3, yakni yang pertama orientasi kognitif, pengetahuan atas mekanisme input dan output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warga negara. Yang kedua, ada orientasi afektif, perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran para aktor atau politisi, dan lembaga-lembaga politik atau partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, orientasi evaluatif, keputusan dan pendapat individu tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai, kriteria informasi, dan perasaan. Misalnya tampak saat pemilu. Yang pertama, orientasi kognitif adalah pengetahuan. Bagaimana individu mengetahui hak dan kewajiban warga negara di dalam konstitusi. Bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum. Bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut. Bagaimana individu mengetahui perilaku pemimpin-pemimpin mereka lewat pemberitaan massa. Merupakan contoh dari orientasi kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini bersifat tidak tetap. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekeliling individu. Yang kedua, orientasi afektif. Berbeda dengan orientasi kognitif. Oleh sebab orientasi afektif ini bergerak di dalam konteks perasaan. Perasaan-perasaan ini bersifat diperhatikan, diuntungkan, merasa adil, sejahtera, suka atau tidak suka, ataupun sejenisnya. Kerap lebih menentukan ketimbang faktor pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin negara yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis, sifatnya populer untuk mendongkrak aspek afektif warga negara. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan seperti bantuan langsung tunai, askeskin, pembagian kompor gas, dan sejenisnya, bertujuan demi mengubah orientasi afektif warga negaranya. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pimpinan politik dan mereka akan memilih para pemberi bantuan di kemudian hari. Yang terakhir ada orientasi evaluatif, merupakan campuran antara orientasi kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan atau tindakan. Misalnya, setelah mengetahui bahwa partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang mereka inginkan, individu memilih mereka di dalam suatu pemilu, atau sekelompok individu menggelar unjuk rasa untuk mendukung seorang calon yang tengah diserang oleh lawan politiknya, semata-mata karena mereka merasa kenal dan sedikit tahu akan jati diri si politisi tersebut. Orientasi evaluatif muncul akibat adanya pengaruh dari orientasi kognitif dan afektif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Vanessa ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agus Dwi. Untuk Mas Agus Dwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang selanjutnya yaitu sosialisasi dalam pembangunan budaya politik. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara-negara manapun, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator, dan sebagainya. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang. Selain itu juga ditentukan oleh interaksi, pengalaman, serta kepribadian seseorang. Negara Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila, fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja pemerintah oleh
rakyat melalui lembaga legislatif yang mempunyai kewajiban untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Sistem politik yang diharapkan merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila secara keseluruhan dalam praktik ketenaganegaraan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, masyarakat hendaknya memberikan respon positif terhadap pembangunan perkembangan budaya politik di Indonesia melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu dan melaksanakan musyawarah mufakat dan menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Dan selanjutnya, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Yang terakhir yaitu mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Perkembangan budaya politik yang ada diwujudkan dengan terciptanya partai politik. Dasar-dasar ilmu politik menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana komunis politik, yaitu menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Yang kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Yang ketiga yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota politik. Yang keempat yaitu sebagai sarana mengatur politik, yang artinya apabila terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, maka partai politik berusaha mengatasi konflik tersebut. Fungsi partai Indonesia Hebat. Komisi Plus Mahkamah Kehormatan Komisi 5 dan Komisi 10 Badan Legislatif, Badan Kerjasama Antara Parlemen, serta Badan Urusan Rumah Tangga. Yang terkecuali pemimpin banggar yang penetapannya harus menunggu kelengkapan penetapan komisi-komisi. Sementara kubu KIH membuat semacam DPR tandingan guna mengimbangi kubu KMP. Bahkan menggelar rapat paripurna plus adegan membalikan meja yang dilakukan anggota FPPP DPR. Partai pendukung pemerintah kubu KIH sebenarnya hanya ingin mengisi 16 kursi pemimpin komisi dan alat kelengkapan Dewan yang seluruhnya berjumlah 64 kursi. Peran serta masyarakat perlu didorong dengan kerangka turut serta mengawasi para wakilnya yang duduk dalam lembaga legislatif melalui partisipasi politik sehingga anggota DPR benar menjalankan fungsi dasarnya, yaitu legislatif, penyusunan anggaran, dan pengawasan sesuai kode of conduct-nya. Sekian yang materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Agus Dwi.
Jadi teman-teman, alhamdulillah cara diskusi pada Mohon maaf, siang Mbak. telah Mohon selesai maaf, Mbak. ya. Saya belum menyampaikan penjelasan saya. Slide-nya sebelumnya Mas Agus tadi. Oh iya iya. Kelewatan. Maaf ya untuk Mbak siapa ya, Mbak Devi ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe budaya politik. Alman dan Verba membagi tipe-tipe budaya politik melalui hasil penelitiannya, meliputi satu, tipe budaya politik parokial, yang kedua, tipe budaya politik subjek, dan yang kedua tadi, budaya politik subjek, dan yang ketiga, tipe budaya politik partisipan. Yang pertama, tipe budaya politik parokial adalah budaya politik di mana ikatan individu terhadap sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Individu dengan tipe ini tidak mengharapkan apapun mengenai sistem politik, karena individu tersebut tidak merasa kalau dia adalah bagian suatu bangsa. Individu tersebut hanya merasa bahwa ia hanya termasuk dalam kekuasaan yang dekat dengannya saja, misalnya suku, agama, dan daerahnya. Budaya politik parokial terjadi di masyarakat yang masih nomaden. Contohnya saja di suku-suku pedalaman di Indonesia, seperti Kubu, Dani, Asma, dan sejenis anak dalam lainnya. Tipe budaya politik kemudian adalah budaya politik subjek. Tipe budaya politik subjek adalah budaya politik yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan tipe budaya politik parokial, karena individunya sudah merasa bahwa dia adalah bagian suatu bangsa di suatu negara. Individu tipe budaya politik subjek cukup perhatian terhadap sistem politik, akan tetapi sifatnya masih pasif. Budaya politik subjek biasanya terjadi di negara yang kuat atau strong government, tetapi bersifat diktator. Misalnya pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, yang mana pada saat itu masyarakat tidak begitu membahas masalah politik secara bebas, apalagi mengkritik presiden. Hal tersebut juga terjadi di negara Cina, Kuba, dan Korea Utara. Yang ketiga adalah tipe budaya politik partisipan, adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan budaya politik subjek. Dalam tipe budaya partisipan, individu memahami bahwa ia adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. Individu tipe partisipan ini sudah bebas memperbincangkan masalah politik, bahkan berdiskusi tentang sistem politik. Budaya politik partisipan ini terjadi di negara yang tingkat kesejahteraannya dan keadilannya cukup tinggi. Mereka juga mampu membangun organisasi politik, baik untuk memprotes atau mendukung pemerintahan. Mereka juga aktif dalam organisasi politik dan mengikuti pemilu. Itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Mbak Yuni. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Devi. Maaf sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, untuk diskusi pada siang hari ini, alhamdulillah telah selesai yang bertajuk Partai Politik dan Budaya Politik. Di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulannya, bahwasannya kesimpulan diskusi pada siang hari ini adalah partisipasi politik pada dasarnya merupakan aktivitas individu atau kelompok yang secara aktif ikut serta dalam kehidupan politik. Partisipasi politik di sini dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Di dalam partisipasi politik
Di dalam partisipasi politik tentu ada istilah budaya politik yang mana mengarah pada cara individu berpikir, merasa dan bertindak terhadap sistem politik serta sikap atas peranan mereka dalam sistem politik yang mana terdapat 3 kecenderungan diantaranya orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Tipe-tipe budaya politik menurut Almond dan Verba meliputi budaya politik parokial, subjek, dan partisipan. Adapun contoh partisipasi politik dapat teramat dari aktivitas mengikuti pemilu, menjadi anggota partai, melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah, dan lain-lain. Dalam konsepnya, partisipasi politik antara negara demokrasi otoriter dan berkembang tentunya berbeda dilihat dari prosedur dan ciri yang menjadi kekhasan dalam menjalankan suksesi politiknya. Adapun beberapa landasan partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson meliputi kelas, kelompok atau komunal, lingkungan, partai, dan golongan atau faksi. Sedangkan untuk bentuk-bentuk partisipasi politik sendiri, Huntington dan Nelson membaginya menjadi beberapa macam meliputi kegiatan pemilihan lobby, kegiatan organisasi, contacting, dan tindakan kekerasan atau violence. Saat ini sangatlah penting diadakan sosialisasi dalam upaya membangun budaya politik yang secara langsung berimbas kepada menambahnya pengetahuan dan wawasan individu atau kelompok dalam berpolitik, mendapatkan nilai dan sikap terhadap sistem politik, dan memahami budaya politik sehingga individu atau kelompok menjadi paham dan mengerti terkait hakikat budaya politik yang baik. Oke, demikian diskusi siang hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, kiranya dimaafkan. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.